Oke, cuma saya bertanya tentang batu aswad dulu ya. Yang pertama di mana kedudukannya ya? Ini Yang yang ada di naik, ini Mekah yang kayak sekarang ya. begini-gini. Yang naik itu yang Ya, kayak gini aja. Ini jelaskan temanya dulu itu ada. ya. Ini ada tema. Itu Jelaskan ada dulu. Jangan kabur tema. Kalau kau. kau mau Jangan diskusi, kabur. cobalah kau diskusi. Kalau mau Ya, jangan diskusi, kita kabur. Jadi biar diskusi. tahu umat Temanya, Islam ya. temanya ada. Mau Karena bahas saya tema tahu atau sejarahnya enggak? ya. Ah, kenapa? Nah, kau ke neraka aja. Ngapain kau ngatur-ngatur saya? Bodoh kau itu. Kalau kau mau tanya batu sakarnya Tuhanmu. Itu berasal dari mana batunya? Kenapa mengkilap? Hajar Aswad dibahas. Apa fungsinya Hajar Aswad kau bahas? Bahas itu yang datang ke Paulus itu siapa? Aneh aja pertanyaannya. Tanya itu kenapa Tuhanmu punya biji sakar? Kau ikut sembah batunya enggak? Nah itu penting. Enggak ada umat Islam Hajar Aswad itu disembah, enggak ada. Aneh. Oh bahas batu, ayo kita ganti tema, bahas batu. Antara Hajar Aswad dengan batu zakarnya Tuhanmu. Itu baru seimbang. Kau kan menuduh kami umat Islam menyembah batu. Nah saya pun menuduh kau juga menyembah batu zakar. Bahaslah itu. Antara Hajar Aswad dengan batu zakarnya Tuhanmu. Oh enggak, aku ganti tema ini kalau mau bahas itu. Tapi ganti-gantian kita bertanya. Ini sangat penting loh untuk diketahui. Halo, selamat siang, Saudara Jangkar. Siang, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Puji Tuhan. Protestan Islam saya. Baik, Protestan, Pak. alhamdulillah. Protestan, Protestan. Protestan. Iya, iya. Tanya, Mak, apa mau tanya, Ki? Ini siapa yang datang ke Paulus? Bisa buka kamera nggak? Tidak bisa. Belum bisa ya. Iya, tidak bisa, Bos. Coba jelaskan ke kita di sini. Semua harus menjadi murid. Murid. Pergilah ke seluruh dunia, Ya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, kan gitu. betul, betul. Artinya kami pun sebagai orang Islam ini dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dimurtadkan menjadi pengikut Kristus, kan gitu. Aku rasa dia Nah, sebelum itu perintah, Bang. Makanya misi Kristen itu mengkristenkan dunia. bukan Kristen itu mengkristenkan. punya misi untuk mengkristenkan dunia. Bukan begitu. Dia hanya memberitakan Yesus. Siapa Yesus? Lalu setelah memberitakan Yesus, Lakukan. bukan Itulah murid. Yesus yang diberitakan, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Kristus Kristus kan orang yang diurat. beda. Kristus belum tentu Yesus. Banyak Kristus itu, makanya muncul tema ini. Ya makanya kita bilang Muncul tadi, tema ini. Yesus Kristus. Betul, Siapa banyak yang Yesus. datang kepada Paulus? Kristus itu banyak. Kristus itu banyak. Hanya Yesus. Kata siapa? Makanya belajar, belajar. Ya, Di memang dalam masih kitab kurang- saudara, masih kurang ya, Bu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Nah, tuh banyak Kristus. Oh, bukan begitu. Makanya kami Tuh. loh, kok bukan Hanya begitu? berarti hanya satu Kristus yang asli dong. Kristus yang Iya, palsu. memang Kristus asli itu cuma satu, yaitu Nabi Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Yang datang ke Kristen itu bukan Yesus asli. Makanya kita tanya ini temanya. Siapa yang datang kepada Paulus ketika kemudian dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Iblis kan boleh aja ngomong kayak gitu kan. Bisa nggak Itu iblis Yesus. mengatakan akulah Yesus? Dia tidak bilang Bisa nggak Yesus? Salah itu kalau Aduh, bilang Yesus. Kisah para Rasul 9. Oke, kebacakan. Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Bentar. Nah, sekarang buktikan itu adalah Yesus. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu Yesus? Apa tadi kisah Rasul 9? Ayat berapa, Bang, semua? Coba Anda baca di data nomor 5, nomor 6.
Nomor 5 dan 6. Siapakah engkau Tuhan? Iya. Yalah, ini Mulai dari Saulus. nomor 3 itu mulai Sebelum cerita. jadi Paulus kan harus diceritakan sebelum jadi Iya, Paulus, sebelum namanya menjelma Saulus. lah, sebelum dia Bukan berpura-pura lah, intinya gitu. Ngapain kau Sebelum Paulus menjete? berpura-pura. Tidak begitu. Lah, Tunggu, Paulus itu siapa emang? Paulus itu siapanya Yesus? aku baca dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Coba bisa kuterangkan. Siapa Paulus? Menurut Yesus. Paulus itu rasul. Itu menurut kamu. Menurut Yesus yang saya tanya. Menurut Alkitab. Menurut Yesus. Oke, kita baca dulu. Kita baca dulu tadi, sabar ya. Anda kalau masih pamer kebodohan di sini saya turunkan ya. Nah, kan tahu dia kalau orang pintar diturunkan. Tahu kan? Oh, saya cuma mau tes. Saya mau tes aja kalau Anda Jangan akan ku merasa bacakan. pintar biar saya permalukan gitu. Teman-teman kita mendengarkan dia mengaku pintar. Oh, silakan gue baca. Silakan. Silakan. Paulus bertobat, Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima dan ke-6. Iya. Kita dulu baca dari seutuhnya bagaimana Bang? Karena Alkitab itu Kamu baca mulai dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu juga nggak akan membantumu. Silakan. Itu ayat 1 aja. Silakan. Iya, silakan gue baca. Oke, izin ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkuar-kuar hati Saulus atau Paulus yang kita kenal sekarang untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah. Ini Paulus yang rebah ini ya. Ada cahaya yang memancar. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang Sudah harus jelas kan? kau perbuat. Sudah jelas toh? Siapa yang datang? Mengaku Yesus. siapa? Tuhan yang Mengaku Yesus. Nah, mengaku Yesus. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Tuh pertanyaannya. Loh ini Dari cerita, mana kau tahu kalau itu Yesus? ini kan cerita Dari mana? Paulus. Iya, dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus yang benar? Kan hanya suara. Bukan suara, itu cahaya Bang. Itu tadi karena ada cahaya. Iya, cuman cahaya. Kan bukan anak manusia yang datang ke dia, tapi hanya berupa cahaya. Cahaya Hanya yang berupa datang cahaya dan hanya berupa suara. sanggup Ingat, melihat. di dalam ajaran Yesus mengatakan Lukas 10 nomor 18, iblis datang dalam rupa cahaya. Yesus tidak pernah datang dalam rupa cahaya itu kapan? Kapan Yesus menampakkan diri dalam rupa cahaya itu kapan? Di mana? Lukas berapa tadi? Karena harus 33 tahun dia hidup bersama dengan kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbentuk cahaya. Yesus itu berbentuk daging, berbentuk manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Cahaya, Bang. Aku menerima Injil bukan. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu kalau itu yang datang adalah Yesus? Itu aja. Silakan. Itu tadi kesaksiannya Paulus. Cuman ngomong akulah Yesus. Jadi kalau Anda mendengarkan orang berbicara akulah Yesus, kau percaya itu Yesus? Oh, tidak juga dong. Kan Alkitab mengatakan. Ya makanya sekarang buktikan dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus. Diuji. Ujilah coba. Coba aja Anda uji. Coba, bagaimana caranya Anda menguji bahwa itu Yesus? Apa yang dikatakan itu benar atau tidak? Itu kan diuji. Benar enggak ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Cuman sementara hanya suara.
Bagaimana Anda bisa mengatakan benar itu Yesus sementara cuma suara? Apa buktinya kalau itu Yesus? Apa yang dikatakan tadi itu? Cuman kan belum selesai abang. Ini kan cuma suara. Bukan. Bisa Tadi kan tidak disuruh setan dansi. mengaku Yesus? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak setan mengaku Yesus? Mengaku Bisa gimana? enggak setan mengaku Yesus? Mengaku Akulah gimana? Yesus. Akulah Yesus. Dia berpura-pura jadi Yesus. Bilang Iya, Yesus. bisa enggak? Bisa. Iya. Bisa. Nah sekarang Tapi apa? coba Apa kamu yang- buktikan. apa Coba yang kamu dia- buktikan. Ingat, saudara sudah mengatakan setan bisa mengaku Yesus. Bisa. Sekarang kamu Dia buktikan berpura-pura bahwa yang namanya mengaku juga Yesus kepada Paulus itu bukan setan. Coba buktikan. Bukan Saya setan. diam. Bukan setan. Ya buktikan. Ya buktikan. Buktikan gimana maksudnya? Ya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu bukan setan. Bang, ini kan kita belum selesai tadi baca itu. Ya udah kau baca sampai selesai. Ayat Mudah-mudahan tujuh kau tadi bisa ya kan? ditolong di situ ya. Silakan. Maka termangu-mangulah teman-temannya. Nah, berarti ada yang menyaksikan, Bang. Maka Saya tidak peduli. Nggak mau siapapun Ya, itu. dengar dulu ya. Berarti waktu itu bukan hanya Paulus, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar, suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia. Waktu itu Saulus tidak bisa melihat karena habis melihat cahaya yang namanya cahaya yang maha kuasa. Nggak ada urusan. Ya, enggak ada urusan dengan itu. Kita akan Itu siapa? iya, Bang. Sudah Yesus Tuhan lagi. Inilah bukti bahwa itu bukan Yesus karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Siapa yang mau dituhankan selain Tuhan? Yesus atau setan? Yesus tidak pernah bilang Tuhankan saya karena Ku memang tanya dia dulu Tuhan. samamu, siapa yang mau dituhankan selain Tuhan yang betul? Yesus atau Hanya setan? setan yang Tanya bilang dulu samamu. sujudlah sembah aku. Hanya apa Ku sih? tanya dulu samamu. Ini kalau Siapa yang ingin dituhankan? Siapa yang ingin dituhankan selain hanya Tuhan? Iblis. Setan? Hanya iblis Yesus yang mau nggak minta. dituhankan? Tidak pernah Bagus, Yesus bilang, bagus. "Saya Tuhan sembah saya." Kalau Tidak begitu pernah. kenapa? Kalau begitu, Tetapi, siapa yang Bang, membimbing lisanmu? Siapa yang membimbing otakmu untuk berkata Yesus Tuhan? Alkitab, Roh Kudus. Alkitab Roh ini Kudus firman, di mana? Bang. Abang, Di mana? Bang, dengar dulu saya ngomong, kasihlah kesempatan saya ngomong dulu, gantian kita. Silakan. Abang, kalau Saya kan hanya bertanya samamu, buktikan Gantian lagi. kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Makanya kita Buktikan. harus selesaikan bacaan. Kamu belum bisa membuktikan. Kamu Ini belum baru bisa membuktikan sampai diselesaikan. sekarang. Tapi abang sudah potong. Ya, silakan. Kita sudah membuktikan, abang. Silakan. Itu kan ada orang yang menyaksikan, Bang. Waktu itu Saulus yang sekarang kita kenal Paulus tidak bisa melihat saat itu. Nah, abang semua kalau hanya mencari ayat-ayat mengotomi Yesus manusia, Yesus utusan, Yesus bukan Tuhan, tidak akan pernah melihat. Tapi coba abang semua cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada berapa di perut ketemu perempuan Samaria, dia bilang Nggak bisa Tuhan. ya, aku turunkan ya. Nah, kan? Aku turunkan, Anda nggak bisa membuktikan. Janganlah, masa mau diturunkan. Kalau cuma mau pamer kebodohan ngapain di sini? Aku butuh orang mau diajak diskusi dengan jujur. Nah, ini mungkin bisa. Si gila ini mungkin sudah waras. Ya, selamat. Halo, Ya, buka kameranya. ya. Tadi nggak buka kamera nggak apa-apa. Ini. Iya, tapi Baru dia sedikit memang nggak bisa saya ini. buka. Kamu juga nggak bisa buka rupanya. Ayo, terangkan kepada saya, buktikan kepada saya. Sebelum kami kemudian jadi sasaran pemurtadan Kristen kuclo, coba kau terangkan ke saya bahwa yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, anak manusia. Silakan. Ayo, buktikan kalau yang datang ke Paulus itu adalah anak manusia. Buktikan bahwa itu adalah Yesus yang Iya. mengatakan itu anak Buktikan kalau itu adalah anak manusia. manusia. Oke. Hmm. Kan kejadiannya di dalam Kisah Rasul pasal 9 toh. Betul tidak? Kau tahu? Ya, oke. Jadi keadaan pada waktu itu, tujuan Paulus yang awalnya Saulus, dia inginkan Saya tidak mau menganiaya. tanya. Saya tidak mau tahu itu.
Yang saya mau tahu, Mau tahu buktikan, siapa yang datang ke Paulus. buktikan yang Saya datang kepada Paulus itu adalah Yesus, anak Maria. itu yang Terlalu saya lama, ceritakan. 2000 tahun kalian Kejadiannya itu seperti berbohong. apa? 2000 tahun kalian menipu manusia. 2000 tahun kalian menipu dunia. Diberi ruang menjawab tidak? Sekarang ini saatnya kamu buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, anak Maria, anak tirinya Yusuf. Buktikan. Apakah saya diberikan ruang untuk menjelaskan? Iya, menjawab? saya Ada suruh yang bisa Anda menjawab? membuktikan, Oke. Saya bukan menjawab. menyuruh Anda untuk berdusta di gereja. Paham? Baik. Silakan. Kalau abang suruh saya untuk menjawab, saya akan menjawab sesuai dengan apa cerita yang terjadi. Betul? Bisa? Oke. Saya Jadi- pun tahu, saya lebih tahu cerita yang terjadi itu, saya lebih tahu dari kamu, saya lebih paham dari kamu. Yang saya minta bukan itu. Yang saya minta buktikan kalau yang datang ke Paulus itu adalah anak Maria. Itu aja. Itu yang datang ke Buktikan. Paulus. Kalau ada cuman anak modal Maria. akulah Saya Yesus. nggak diberi ruang menjawab. Saya juga bisa. Saya minta bukti. Kalau yang Ya. datang kepada Paulus membisikkan 13 buku kepada Paulus sampai mengajarkan hukum Tuhan itu adalah sampah. Saya mau bukti kalau itu Yesus. Bisa? Anda kan mengatakan yang datang kepada Paulus Yesus. Yesus asli mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah penghuni neraka jahanam. Dia termakan oleh ucapannya sendiri. Paham? Bisa saya menjawab atau tidak bisa? Itu Nah, yang silakan saya kau tanyakan. buktikan bahwa itu adalah Yesus. Oke. Jadi di dalam Kisah Rasul ayat 9, pasal 9 ayat yang ke 10, di situ dikatakan dengan kuasa Allah ada seorang murid di Damsik yang namanya Ananias. Itu kuasa Allah berlaku. Buktikan Yang kalau yang menyatakan datang ke tentang- Ananias itu Yesus. Nah, buktikan buktinya kalau kan yang tadi. datang ke Ananias itu Yesus. Udah, ya. Buktikan. Buktinya, kejadian yang terjadi itu tidak dilihat oleh Ananias. Tetapi dengan kuat kuasa Apa sih? diberitahukan Tuhan. Baca Eh. ayatnya. Malaikat mengatakan kalau Yesus yang datang itu lengkap dengan tubuhnya. Yang datang ke Ananias itu nggak ada tubuh. Kutanya dulu samamu. Kalau setan itu lengkap tubuh nggak? Kutanya dulu. Setan itu lengkap tubuh nggak? Nggak tahu saya nggak lihat penulis setan. Inilah pada saat Yang abang datang ke bertanya, saya Ananias menjawab tak ada sesuai- tubuh. Yang datang kepada Ananias tak ada tubuh. Udah, Yang datang kepada Paulus pun tak ada tubuh. udah. Boleh Nah, saya sekarang jawab? buktikan kalau makhluk yang tanpa tubuh yang datang mengajarkan Kristen kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Buktikan itu. Udah. Ya. Oke. Ah. Saya jawab ya. Bukti yang pertama, kuasa Allah yang terjadi kepada murid yang namanya Ananias. Dia tidak melihat kejadian yang terjadi kepada Saulus, tetapi Tuhan memberitahukannya dalam kehidupannya. Itu bukti kuasa Allah terjadi. Bukti ada kemahakuasaan Allah yang terjadi. Sehingga pernyataan bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Roh Kudus pun datang atas nama Yesus. Itu bicara tentang bagaimana penglihatan. Penglihatan Apa itu sih? bicara tentang Ngomong apa? Kamu Bisa ngomong apa? Jadi gini Bang Suma, yang datang kepada Saulus pada waktu itu bukan Yesus secara tubuh seperti pada saat dia datang. Berarti siapa itu? Siapa? Itu adalah Siapa? penglihatan. Penglihatan gimana? Penglihatan apa? Itu dikatakan dia melihat penglihatan satu cahaya Yesus yang itu datang kepada Saulus. dengar. Yesus datang menyatakan diri ke bumi ini berapa kali? Untuk saat ini sekali pada saat dia datang menjadi manusia terus. Nah, terus yang datang ke Paulus Itu bicara tentang penglihatan. itu menyatakan diri nggak? Itu menyatakan diri nggak? Itu pernyataan diri di dalam kemahakuasaan.
Udah. Kamu di bawah kamu. Emang nggak bisa bantah. Kamu gak lucu kau. Kalau cuma mau diskusi-diskusi ece-ece kayak gitu, kapan selesainya? Ya, menyek. Hanya orang gila yang bisa kau bodohi. La. Silakan. Saya butuh yang berilmu, bukan yang pepesan kosong. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang Juma. Siap. Ada yang bisa mau disampaikan, Bang? Iya itu tadi Mau dikomentari ada yang Bang tadi? Juma. Iya, silakan. Cuma iya betul. Waktu 2 hari yang lalu atau kemarin. Cuman minta diterangkan saja supaya oten-oten ini ngerti Bang Juma. Siapa yang Anda minta terangkan? Mikana sudah bertobat. Dia bilang Yesus Tuhan itu. Sedangkan si RK ada yang menanyakan siapa itu Yesus Oh Tuhan. iya. Tolong Apa perlu diterangkan. kita gosipin mereka di sini, Bangku? Boleh Bang Juma biar pada sadar itu. Oh iya, yang mau menggosipkan itu saya atau Anda? Ya Bang Juma aja lah, tolonglah. Oh ya udah, kalau gitu nanti kita buka komal Saya kan untuk nggak punya menggosip ya, komal. Bang. Siap, nantilah Bang ya. Makasih ya Bangku, thank you. Oke. Saudara Chris silakan Loh, selamat buka siang. buka kameranya, Bang. Nggak bisa, nanti digeruduk. Coba buka masker, Nggak. saya buka kamera. Kamu buka masker. Buka kamera lah. Kok susah kali? Intinya diskusi kan, mau debat toh? Oh iya, Ah. buka kameranya, buka kamera. Saya akan kasih juga pertanyaan komparasi sama situ. Iya, silakan aja, silakan. Nah, Makanya buka kamu jawab kamera kita pertanyaan diskusi. saya jawab pertanyaan kamu. Iya, silakan buka kamera, saudaraku yang ganteng. Silakan. Kamu buka masker, saya buka kamera. Kenapa? Enggak perlu. Ngapain buka kamera masker? atau Kamu perdebakan? buka kamera, Isi kamu materi boleh mau pakai kita masker. bukain. Kamu bisa buka kamera dan pakai masker. Kalau perlu kau pakai helm. Nggak usah. Nggak apa-apa. Buka kamera juga kalian geruduk nanti. Coba kau jawab pertanyaan saya dulu. Habis itu saya jawab pertanyaanmu. Dua ketemu OT Muhammad naik di sini dalam goa kelabakan. itu siapa? Kau buktikan sama saya yang Harusnya- ketemu Muhammad di dalam goa itu adalah malaikat. Harusnya kalau kamu itu punya malu naik ke sini itu membantu yang 2 orang tadi, bukan malah Nggak usah bertanya. mengalihkan. Itu loh. Apain kau naik-naik? Kau bukan membantu temanmu, malah kau bikin masalah baru. Kau nggak mampu membuktikan itu, ngapain kau kesini? Aku butuh yang bisa membuktikan, tapi nggak mungkin ada ya. Lucu juga ya. Bang Cuma kadang lucu memang. Kan nggak mungkin ada yang bisa membuktikan. Halo, selamat malam. Hayyalan saja. Hayyalan Katolik atau saja. Protestan? Hayyalan saja. Hayyalan saja. Itu kalau mereka mayoritas yang kayak gini di Indonesia bahaya kita. Habis kita dimakan sama mereka, Bang. Kalau mereka mayoritas, untung kita yang mayoritas. Sedangkan mereka minoritas saja kayak gitu tingkahnya. Maka tidak salah kan ya kalau kita diskusi buka-buka komal kayak gini, supaya kita lihat kebencian mereka itu sebenarnya udah sampai ke ubun-ubun ke Islam. Cuman mereka bermanis-manis aja di depan kita. Sebenarnya kebenciannya itu sudah lihat Islam itu mereka, andaikan bisa kita lihat api yang ada di kepalanya dan di dalam dadanya itu nyala-nyala seperti api unggun. Siap. Mohon maaf bang, mengganggu. Ini ada urusan pribadi nih bang, masalah penasaran dengan abang. Ini bisa bang nanti kita bicara secara pribadi bang, jalur hijau. Terkait dengan apa itu bang? Nah masalah ini bang, malah hadiran Islam ini kan banyak 73. Iya kan, hadis gimana tuh bang? Kata Hadis siapa? 73. Kata Islam siapa? ini nggak bang?
aliran Islam Bukan memang Islam. 73 yang hadis Nabi itu, Bang. Bukan Islam yang 73 golongan, tapi umat Nabi Ajaran. Muhammad. Ah, Umatnya Nabi Muhammad itu maksudnya. iya. Sekarang ketika Nabi Muhammad datang, umatnya siapa? Umatnya nah, ini masalah akidah apa, Siapa Bang? Iya, ini makanya saya tanya, pahami dulu, umatnya Nabi Isa siapa? Israel, Bang. Saya kurang paham. Israel. Bang. Umatnya Nabi Musa siapa? Umatnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad siapa? Siapa umatnya Nabi Muhammad? Di kita ini, Bang, Umatnya Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia yang datang, yang hidup pada zamannya sampai kiamat. Litubayyina linnas, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Maksudnya seluruh manusia setelah Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Salam Islam. Dabarnya. Nah, nanti kalau misalnya abang mau belajar lagi lebih jauh, jadi bukan umat Islam yang terpecah 73, umatnya Nabi Muhammad itu adalah litubayyina linnas, seluruh umat manusia. Itu umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak dikhususkan pada suku tertentu, pada kelompok tertentu, pada bangsa tertentu. Nabi Muhammad diutus untuk litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi umat manusia setelah kedatangan Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73 kelompok manusia, dan manusia semua itu adalah kaumnya Nabi Muhammad. Nah, satu yang selamat yaitu Islam. Gitu abangku. Sederhana kok itu. Makasih abang ya. Salam kenal saudara Virgo. Barakallahu fiik. Bisa nanti lewat jalur hijau, Bang. Secara pribadi. Insya Mau Allah. belajar sama Abang. Siap. Ya, nanti di DM, Bang, ya. Oke, thank you. Baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana bukan, teman-teman? Orang kadang memang bingung, tidak mengerti konteks. Halo, Jumah. Iya, halo, buka kamera. Saatnya kau menjadi dewa penolong untuk Oten, silakan. Begini aja. Silakan buka kameranya. Iya, makanya buka kamera. Kau sambil buka pakai masker. Sama aja kan. Oh, bisa. Berarti nggak bisa. Mau buka atau tidak? Tadi kau tipu-tipu umat Buka tidak? Buka tidak? Yang mana yang kau maksud? Buka tidak? Nggak bisa buka. Umat Islam kau. Nenekmu kiper. Yesus mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Kamu Bani apa? Bani Tuyul. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kau bilang lagi tipu-tipu. Dasar manusia penyembah makhluk kuburan. Kau yang nipu itu. Matius 15 nomor 25, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu umat Israel? Hah? Kau yang nipu. Aku lagi puasa, jangan sampai kurobek mulutmu. Halo, selamat siang. Oh, gak naik dia ya? Buka kameranya, Bung. Nah, ini bagus nih. Meskipun blow on, minimal dia bisa buka kamera. Halo? Apa ini? Udah aku buka kamera aku, kok nggak bisa? Tunggu sebentar. Nggak bisa. Bisanya ini. Ya. Wis, mantap sekali, Pak. Mirip ini pengacara siapa namanya itu? Oke, Juma.
Oke juga. Oke. Gimana ceritanya? Ini kan sudah. Ini kemarin yang kita bahas sampai lidahmu melilit. Ini kok sanggup lagi? Ya. Yang datang kepada Paulus itu siapa gitu loh? Oke. Sebenarnya pertanyaan Iya, benar sih, sekumpul. Nenek. Pertanyaannya benar. Artinya pengakuan pun harus dibuktikan. Ya. Jadi ketika perjalanan Paulus ke Damaskus, di situ dia bertemu di perjalanan dengan kalau kau bilang cuma sosok, oke lah, sosok yang mengaku. Hasil pengakuannya, Paulus kan bertanya ini di penglihatan di pertemuannya itu jalan itu, siapakah engkau Tuhan? Tuhan katanya lah ya, tulisannya Tuhan. Oke, dan yang menampakkan diri itu mengaku. Dia mengaku, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Kata dia, kan begitu. Oke, pertanyaanmu tadi Juma, kan ku dengar tadi dari bawah. Iblis pun kan bisa ngaku Tuhan, mengaku Yesus, berdusta. Kan begitu. Oke, betul. Iya. Ngaku mengklaim dia Yesus, iblis bisa saja sih memang. Oke. Bagaimana kau membuktikan bahwa si pengaku itu, yang mengaku itu benar-benar adalah Yesus? Kan begitu. Nanti bukan Yesus. Iya. Ngaku aja Yesus, kan begitu. Iya. Nah, kerangka acuannya adalah ke belakang. Sama seperti Paulus juga. Sebenarnya Paulus itu kan melakukan tes. Siapa kau? Katanya. Aku adalah Yesus. Jawaban pertama Yesus itu adalah bukti awal bahwa dia benar Yesus. Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Dan Paulus pun membenarkan kedatangan dia ke Damaskus, perjalanan itu untuk mengejar murid Yesus yang berdoa dalam nama Yesus, itu dikejarnya dan akan dibunuhnya. Dan dia sudah mendapatkan surat kuasa dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, untuk bisa melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen, terhadap murid-murid Yesus ya, yang mengikut Yesus ini dianggap orang Taurat ini kan ini. Iyalah dulu kita anggap Kristen dulu pula murid Yesus. Dari pengantar aja kau udah nipu. Bentar. Bisa lanjut nggak nih? Ya. Oke, pembuktian. Iya, mana buktinya? Buktinya adalah Mana buktinya? Yesus yang mengaku Yesus itu juga berkata kepada Ananias, dia berkata kan, ya, itu kau juga tahu itu. Sebentar. Iya, mana buktinya kalau itu Yesus? Pada kisah Rasul 9 ayat 13. Oke, dari mulai ayat 9 ya. Dia berkata kepada Ananias bahwa Ananias, pergilah ke rumah Yudas di Damaskus. Di situ ada seorang Saulus yang sedang berdoa. Engkau, artinya dia akan kugunakan sebagai alatku untuk membesarkan namaku. Di sini kisah Rasul 9. Yesus itu sudah dari mengatakan mana? dia apa? Dari mana kita tahu yang datang ke Ananias itu Yesus? Oke. Jadi Saulus ketika bertemu Yesus itu buta selama 3 hari. Dan ketika Yesus berkata, apakah ada tanda-tanda itu? Apa? Apakah Yesus mengatakan tanda-tanda kalau aku yang datang orang yang melihatku buta? Ada nggak? Jangan ke situ dulu. Kan ditanya apa tanda-tanda kedatanganku kalau aku datang orang yang melihatku buta gitu. Oh, ya buktikan dong kalau itu Yesus. Masa gara-gara buta aja? Oh dia Yesus karena yang melihatnya buta. Mana ada? Masa kayak gitu? Bukti bahwa dia adalah Yesus, orang yang melihatnya buta. Mati meja. Terjadi mukjizat langsung dialami oleh Paulus. Ketika Yesus mengatakan, bentar dulu Juma, kau motong aja kerjamu. Yesus mengatakan, ya enggak khotbah. Yesus mengatakan Kristus palsu datang menggunakan mukjizat. Udah tahu ketawa. Iya, makanya kamu nggak bisa buktikan itu Yesus. Yesus mengatakan apabila Yesus palsu datang,
Sebentar dulu Juma. Apabila Yesus palsu datang, dia melakukan sebentar. mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Kan gitu. Jadi jangan kau arahkan bahwa bukti kedatangan yang datang kepada Paulus itu, yang datang kepada Ananias itu karena mujizat, justru itu membongkar karena Kristus palsu menurut Yesus asli. Ketika dia datang, dia menggunakan tanda dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Juma. orang-orang pilihan juga. Loh, kok jadi Makanya bingung malas Anda? kan. Kau merasa apa? Kau larikan ke cerita lain. Jadi Kan gini. Yesus dari awal, dengar, sebelum Tunggu. tunggu dulu, sebelum tunggu dengarkan Iya. saya supaya nanti penjelasanmu terarah. Sebelum dengar, Kau ahli, tenang dulu, sebelum Ananias, dengar dulu. Sebelum Ananias kedatangan makhluk gaib tersebut, Paulus lebih dulu mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Kristus. Apa Iya, tanda-tandanya? betul, dulu tahu. Aku Nah, belum ngomong. tanda-tandanya apa? Melakukan banyak mukjizat. Sih, aku dulu ngomong. Tenang Yang dulu, kau katakan yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias melakukan mukjizat. Berarti terbukti yang datang adalah palsu. Nah, sekarang buktikan kalau dia asli. Coba, bagaimana cara yang buktikan? Coba, ayo. Bentar dulu ya. Biar kubacakanlah dulu perikopnya ini ya. Saulus bertobat. Ya. Karena Saulus ini membunuh dia nih di Yerusalem ini. Ya. Paulus bertobat itu sudah dinubuatkan Yesus. Ya. Pertobatan Paulus itu sudah dinubuatkan Kau yang menarik Yesus. kesimpulan kita orang. Cuma nggak Nah, boleh saya kau belajar Bibelmu. Yesus, dengarkan dulu. Kok jadi kau nyimpul-nyimpulkan kita orang? Sekali lagi, Sabar dulu. dengar. Nah. Dengar. Karena saya lebih tahu daripada kamu. Ya, kok jadi kau lebih tahu kita Yesus kami? mengatakan di dalam Matius 12, diam dulu. Yesus mengatakan di data Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45, ada orang yang bertobat, tetapi setelah dia bertobat kembali kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya sampai dia lebih jahat daripada keadaan yang semula. Dan itu terjadi juga terhadap angkatan jahat ini. Kau baca itu. Baca dulu itu. Baru kau mengambil kerangka-kerangka kejadian setelahnya. Apakah nubuatan Yesus terjadi kepada Paulus? Nah, baca dulu. Saya ingin dengar. Baca dulu Matius 12, 43 sampai 45. Ayo, baca dulu. Nah. Kita bicara tentang Baca dulu Paulus dong. Kenapa kau cocok Iya, kamu membawa kamu mengatakan dia bertobat kan? Iya, kamu mengatakan dia bertobat kan? Kau bertobat. Yesus berbicara tentang penyesat yang ngaku-ngaku bertobat. Tunggu. Kau mengatakan kau menjual pertobatan. Dengar. Kau menjual pertobatan Paulus, betul? Sampai kau mengatakan dia orang benar, betul? Ada nggak nubuatan Yesus bahwa penyesat itu nanti berpura-pura menjadi bertobat? Membuat pertanyaan-pertanyaan begitu Juma. Kalau aku balik sama pertanyaannya, ada nggak? Kutanya dulu, apakah Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bertobat sebelum dia jadi penyesat? Di mana katanya Saulus adalah apa? Penjahat, iblis. Angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu orang Farisi. Kenapa kau arahkan sama Paulus? Kok arahkan sama si Paulus? Orang Farisi. Paulus itu orang Farisi enggak? Kok lucu kau? Kau paksakan si Paulus berganti. Kok lucu pula? Kau paksa. Pertama dia orang Farisi. Kedua dia memenuhi tanda angkatan jahat. Ketiga dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia melemparkan ajaran Tuhan, lalu kemudian menuju kepada ajaran Kristus yang datang kepada dirinya. Sampai dia mengatakan tidak akan ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kita kembali ke laptop Itu kata dulu. dia. Jangan lari-lari. Ya, kembali ke itu dulu. Makanya kalau berbicara mengenai pertobatan Paulus, kau dihantam oleh nubuatan Yesus yang mengatakan ada orang bertobat, tetapi justru setelah bertobat dia semakin jahat. Ayo. Kita balik dulu membuktikan apakah dia benar-benar Yesus atau tidak Yesus. Itunya awalnya kita pembicaraan. Iya, silakan. Anda menjual Paulus. Yang dibahas Paulus. Dan Anda menjual bahwa dia bertobat. Yesusnya mengatakan kepada muridnya, ada orang yang bertobat, tapi setelah bertobat justru semakin jahat. Sebentar dulu. Dan itu terpenuhi pada Paulus.
sebentar. Kita analisis dulu peristiwa ini. Ya. Kita analisis dulu peristiwa ini. Jadi, setelah Paulus bertemu Yesus, ya, di penglihatan itu, Paulus buta, ya atau tidak? Paulus buta, benarkah itu kan? Nah, ada lalu syaratnya tanda kedatangan Yesus kalau ada. Dengar. Paulus buta. Paulus buta. Pertanyaan saya, ada nggak tanda kedatangan Yesus menurut Yesus ketika ia datang orang jadi buta? Dulu ada atau tidak ada? Ku tanya dulu, ada atau tidak ada? Ada nggak tanda kedatangan Yesus bahwa kalau aku yang datang orang yang melihatku buta? Ada nggak? Sini dulu kau kawan, sini dulu kau. Lalu, saudaraku, sini dulu saudaraku, sini dulu. Ketika Anda menjual kebutaan Paulus, siapapun, saudara, siapapun yang melihat cahaya yang begitu terang, itu akan rusak matanya, buta dia. Cobalah tiba-tiba kilat di matamu langsung dalam jarak 1 mili. Coba. sebentar dulu kawan, sini dulu. Lalu, setelah buta, kita baca Kisah Rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan nih kepada Ananias ini. Bangkitlah katanya dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Itu ucapan siapa? Ini ucapan Yesus kepada Ananias. Nah, ya, itu yang harus dibuktikan. Di mana kau bisa buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu Yesus? Astagfirullahaladzim. Kau pegang mik terus. Dari mana kau bisa buktikan? Yang kita ingin buktikan itu adalah apakah benar Yesus yang datang itu adalah Yesus yang asli, kan gitu. Sekarang kau buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu Yesus. Jangan dengan gampangnya kau mengatakan Yesus datang kepada Ananias. Bagaimana kau bisa membuktikan? Ini mau kubuktikan. Bagaimana bisa kau buktikan? Oke, sekarang saya tanya dulu. Sebelum terlalu jauh. Menurut kitabmu, menurut kitabmu, 2.600 nih Juma ini nggak dikasih menurut kitabmu Yesus datang menyatakan diri ke bumi ini berapa kali? Menyatakan diri berapa kali ke dunia ini? Yang pertama dia ada turun, yang pertama masa hidupnya, dia akan turun untuk yang kedua kali. Yang kedua kapan? Nah, kapan itu? Yang kedua menjelang akhir zaman. Nah, yang datang ke Ananias siapa yang menyatakan diri ke Ananias? Dia menyatakan diri di tulisan itu dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali dia menyatakan diri? Udah nggak apa-apa, suka-suka hati Tuhan lah. Inilah kamu. Inilah kamu. Ayo. Kamu sendiri yang mengatakan 2 kali. Kamu yang mengatakan 2 kali. Nanti di akhir zaman, habis itu kutanya, apa katamu? Ya suka-suka Tuhan lah. Kau bilang, jawab dulu, udah ku jawab, lalu giliranku sekarang melanjutkan. Tidak kena, dengarkan pertanyaan saya sekali lagi, saya ulang lagi, sekali lagi. Tanya. Menurut kitabmu, Yesus akan datang ke bumi ini menyatakan diri berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1 kali ketika dia lahir sampai dia terangkat ke langit. Yang kedua kapan? Nanti dia di akhir zaman. Yang kedua kapan? Di akhir zaman. Yang datang menyatakan diri kepada Ananias itu siapa? Yang datang itu kan dalam bentuk cahaya dia kan? Bukan tubuh menyatakan diri. Iya. Menyatakan diri itu maksudnya apa? Menyatakan diri itu maksudnya apa? Iya, kan menyatakan diri bahwa dia adalah Yesus yang dianiaya itu. Nah, oke. Sekarang itu kedatangan yang keberapa? Itu pernyataan yang keberapa? Oh, itu dia itu belum termasuk kedatangannya. Itu dia penglihatan. Gimana ceritanya kau mengatakan itu bukan termasuk? Sedangkan kau mengakui. Tunggu. Yang datang kepada Ananias Yesus, berarti Yesus menyatakan diri. Sebentar Juma. Yesus menyatakan diri berarti. Beginikah cara menang debat Juma? Bukan menang debat. Saya nggak butuh menang. Bukan. Saya butuh kebenaran di sini untuk terungkap kebenaran itu. Anda sendiri mengatakan Yesus menyatakan diri datang 2 kali. Pertama ketika dia datang ke bumi di tengah Bani Israel. Kedua nanti
Berarti belum. Kan kapan Saya bertanya, Ya. lalu yang datang menyatakan diri kepada Ananias, kepada Paulus di Pulau Patmos, kepada Markus, kepada Maria, itu siapa? Siapa? Itu siapa? Itu siapa? Yesus. Berarti berulang kali dia datang menyatakan diri kalau begitu. Bukan cuma 2 kali. Dulu kau. Kecuali yang datang kepada Ananias, kecuali yang datang kepada Paulus itu palsu, baru betul. Saya tidak perlu menang, saya tidak perlu menang. Saya tidak perlu menang. Kau tidak akan pernah bisa, percuma aja kau ngomong. Kau membawa Ananias. Yesus menyatakan diri kepada Ananias. Berarti sudah 2 kali. Sementara kamu sendiri mengatakan Yesus menyatakan diri cuma 2 kali. Ketika dia lahir, naik ke langit. Kapan yang kedua? Datang ke Ananias. Habis itu datang ke Paulus. Sudah 3 kali. Habis itu datang lagi di Markus 4 kali. Habis itu datang lagi dikira hantu sama murid-muridnya 5 kali. Habis itu datang di Pulau Patmos 6 kali. Habis itu datang kepada para murtadin, ngaku-ngaku sholat tahajud didatangi Yesus 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Lalu kapan kiamat itu, kapan dia mau datang yang kedua kalinya? Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Banyak nikah biar Ananias, sabar dulu. di surga banyak nikah. Yang datang kepada Ananias memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Yang datang kepada Pulau Patmos memakai nama Yesus. Yang datang kepada para murtadin memakai nama Yesus. Itulah yang harus diwaspadai. Istri, nikah lagi, pilih istrimu. Biar kamu dapat pahala di surga. Ya. Banyakin istri, buat 10 istrimu. Tinggalin istri pertama karena dihalalkan di Muhammad. Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan muridnya bisa menikah sampai 1 juta wanita. Oke. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, pengikutnya Yesus Bani Israel bisa menikah sampai 1 miliar tanpa batas. Apalagi nih? Loh, kau buka kamera? Saya naik lah. Bukan saya naikkan kamu. Gini bang, ayat bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Paulus ada penglihatan itu adanya di dalam Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Di situ dia menceritakan kembali bagaimana panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dia katakan itu adalah bagaimana kamu bisa membuktikan itu Yesus? Itu yang kutanya. Itu yang saya jawab, bahwa panggilan itu pertama ada kuasa Allah yang bekerja dalamnya melalui Yesusnya yang asli berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis pernah datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dan seterusnya. Pernah datang kepada Yesus dalam Matius 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan, segala kerajaan dunia, segala kemuliaan dunia aku akan berikan kepadamu. Itu iblis. Iblisnya datang mengatakan pada Yesus, aku memberikan segala kuasa, kemegahan, kemuliaan, kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau kamu sembah kepadaku. Nah sekarang permasalahannya, hanya karena modal apa kamu mengatakan itu Yesus? Hanya karena mengatakan aku Yesus, lantas Anda percaya? Jangankan hanya mengaku Yesus, kata iblis, bumi, kerajaan yang ada di atasnya beserta segala kemegahannya, beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya, bumi ini akan aku berikan kepadamu kalau kau tunduk menyembah taat kepadaku. Itu kata iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Maka Yesus berpesan, sabar dulu. Maka Yesus berpesan kepada muridnya,
waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Apa tujuannya datang? Menyesatkan. Bagaimana caranya dia menyesatkan? Melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mukjizat-mukjizat yang hebat, supaya sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi Paulus yang memang sudah sesat, yang kerjanya cuma membunuh. Murid-murid pilihan aja bisa disesatkan, apalagi Paulus yang kerjanya membunuh. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Yesus, itu fitnah, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Tapi dibantah oleh Yesus Paulus sendiri. Apa kata Paulus? Yang datang kepadaku bukan anak Maria. Di mana Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak Maria? Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang datang kepadaku bukan anak Maria. Masa nggak bisa sadar sih kalian ini? Ini kitab kalian loh. Saya punya misi hanya membantu menolong kalian untuk waras. Hei Paulus. Iya Bang Suma. Yang datang kepadamu anak Maria atau bukan? Bukan. Di mana kau bisa tuliskan itu? Galatia 1 nomor 1. Gantian bicara. Aku menerima Injil dari Yesus, tetapi bukan Yesus anak manusia. Berarti bukan anak Maria. Lalu Yesus yang mana lagi? Kata Yesus anak Maria, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu loh. Saya jawab ya. Bisa. Apa yang kamu jawab lagi? Apa yang kamu bantah Yesus? Silakan kau bantah Yesus, silakan. Ya, saya menanggapi dalam Galatia 1 ayat 1. Daripada Paulus, seorang rasul bukannya daripada manusia dan bukan daripada jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Jadi ternyata berlawanan dengan pernyataan Bang Suma, ditetapkan oleh Yesus Kristus, itu pernyataannya. Galatia 1 ayat 1. Menurut Paulus. Yang kedua, saya menanggapi pernyataan dalam Matius. Coba kau baca nomor 11-nya, nomor 12-nya. Kan tadi Galatia 1 ayat 1 yang diangkat Bang Suma, itu saya catat loh. Jadi itu yang saya tanggapi. Iya. Di situ Ya, dia mengatakan kedua, aku menerima Injil bukan dari pernyataan Yesus. Bukan dari pernyataan manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Dengan kata lain dia mengatakan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia. Saya baca lagi ya. Galatia 1 ayat 1. Daripada Paulus seorang rasul bukannya daripada manusia dan bukan pula dengan jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Dengar? Ditetapkan baca nomor 11-nya. Kau baca terjemahan lain itu. Kau baca terjemahan lain. Bukan TB yang kau baca itu. Ayat yang diangkat Bang Suma tuh. Kan saya menanggapi. Bukan TB yang kau baca itu. Bukan TB yang kau baca. Saya menanggapi pula. Sekarang kau baca nomor 11-nya, nomor 12 yang kau baca. Kau baca nomor 11, nomor 12. Silakan. Ayat yang lain pun saya tanggapi. Matius 4 ayat 4. Gak, saya mengatakan kepadamu bahwa Paulus mengaku menerima Bible 13 suratnya bukan dari manusia. Datanya 11 Galatia 1 nomor 11 12. Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Aku memaklumkan kepadamu hai saudara-saudaraku bahwa Injil itu kau baca bukan terjemahan TB kau baca. Ya, ini beda kau baca itu bukan TB yang kau baca. Kitab suci kami ini yang kayu pakai. Ini kitab suci. Kitab suci matamu suwe. Karena bukannya aku coba kau baca yang TB baru, terjemahan baru. Terjemahan baru. Terjemahan baru kau baca. Sabar. Jangan kau nipu-nipu di sini. Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Ya. Jangan. Ya. Jangan kau pakai cara Paulus depanku. Bingung dia ini. Kau baca terjemahan baru. Silakan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Melainkan oleh Yesus Kristus. Betul tidak? Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Apakah anak Maria Yesus Kristus itu bukan manusia? Dia adalah firman.
Udah kau turun. Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kau Itu turun. jawabannya. Kau turun. Yohanes 1 ayat 1 apa? Kau turun. Takut. Kau dibawa. Takut. Kau dibawa. Kamu dibawa, Dek. Saya tidak butuh pembohong. Udah cukup bagi saya pembohong itu. Ya, saya butuh yang berilmu. Kasihan kalian ini. Bang, sabar. Sabar ya. Oke, silakan. Silakan. Oh, saya nggak lihat orang loh di sini. Terus, saya nggak lihat loh, Bang. Ya, terus gimana Bang kalau Anda Muslim? Oke. Siap, siap. Makasih Bangku. Sorry ya tadi rungkat yang tadi ya. Yang anti rungkat itu malah saya nggak bisa masuk lagi teman-teman. Oke. Ini tidak nampak ini teman-teman. Tamu saya nggak nampak di sini. Gimana dong? Moderator ada nggak di bawah? Aku juga nggak tahu Bang. Saya nggak melihat Bang juga di ini. Teman-teman menemukan teman kita nggak? Lihat nggak teman kita ini? Nggak lihat loh. Saya nggak lihat loh. Saya cuma sendiri di atas sini teman-teman. Gimana dong? Moderator ada nggak di bawah? Iya, saya nggak bisa lihat, teman-teman. Komal yang tadi tuh dari anti rungkat tadi itu nggak bisa masuk lagi. Tunggu ya.
Siap. Iya, Bang Handi. Kedengaran Bang Handi, tapi saya nggak lihat Bang Handi. Kedengaran. Bang Handi pun takut tengok di sini, enggak kulihat. Oke, Bang Handi. Gimana dong? Teman-teman saya nggak melihat teman kita gitu loh. Tunggu ya. Teman-teman, please deh. Yang muslim tolong diperiksa dulu ininya. Apa permintaan pertemanannya. Biar kita bisa ini lanjutkan ini. Ini nggak bisa teman-teman. Gimana dong? Pengaturannya gimana ini? Bang Handi gimana ini? Gak bisa ya? Oke, coba naikkan satu orang teman Bang Handi. Gak bisa aku buka multinya, terlalu berat. Multi di tempat saya nggak bisa kebuka. Halo, 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 halo. Bang Handi nggak nampak. Iya, nggak kelihatan. Nggak ada dia. Teman-teman di bawah ada nggak melihat Bang Handi? Ada. Hah? Bang Handi ada ternampak? Loh, kok bisa ya? Kok saya nggak melihat Bang Handi ya? Kok bisa ya? Hah? Kenapa di tempatku nggak ada? Kok bisa? Di YouTube juga nggak ada? Atau dirungkatin dulu Bang Handi? Kita rungkat dulu ya.